Selamat pagi, Bu Nurwanti dan teman-teman. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan chapter 11, yaitu Managing Global Excitement, yang dimana terdiri dari anggota dengan saya sendiri, Dita Oktaviani dengan NIM 2023 60250. Saya Nabila Putri Sahda dengan NIM 2023 639. Nama saya Siti Saraza Faradia dengan NIM 2023 649. Oke, selanjutnya untuk chapter outline-nya di chapter 11 ini kita akan membahas yang pertama global excitement, selanjutnya challenge of living and working globally, kemudian finding your why, coping with culture shock, lalu finding your place, acculturation strategies, dan yang terakhir managing reputation. Oke, kita masuk ke global excitement. Jadi global excitement ini adalah penugasan kerja yang mengharuskan seorang karyawan itu atau manajer bekerja di negara lain dengan tujuan untuk dengan mendukung tujuan internasional perusahaan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian penugasan global ini menjadi salah satu strategi yang penting karena untuk perusahaan multinasional. Yang pertama itu untuk mengembangkan bisnis di pasar internasional. Jadi perusahaan mengirim karyawan ke luar negeri ini untuk mastiin cabang perusahaan berjalan sesuai dengan standar dan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan utamanya. Kemudian yang kedua yaitu mentransfer pengetahuan dan teknologi. Jadi karyawan yang dikirim ke luar negeri itu dia dapat membagikan pengalamannya, keterampilan, teknologi yang dimiliki tenaga kerja lokal. Kemudian yang ketiga itu ada mengembangkan pemimpin yang memiliki wawasan global. Jadi dengan pengalaman bekerja di negara lain itu bantu manajer untuk memahami berbagai budaya, cara kerja dan juga kondisi bisnis internasional. Nah, dengan pengalaman ini penting untuk menjadi pemimpin global di masa depan. Kemudian yang terakhir untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli. Jadi kadang suatu negara itu belum memiliki tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu. Oleh karena itu, tujuan utama dari global assessment ini karena perusahaan mengirimi tenaga ahli dari negara lain untuk mengisi kebutuhan tersebut. Kemudian setiap penugasan global itu memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari negara yang dituju, kemudian lama jangka waktu dari penugasannya, kemudian apa tujuan dari penugasan tersebut, lalu kondisi keluarga dari karyawan yang dikirim, kemudian kebutuhan dari perusahaan utama. Oke, next. Nah, untuk menjadi global manager ini bisa dari berbagai jalur. Ada yang ditugaskan langsung dari perusahaan buat bekerja di luar negeri, ada pula yang secara mandiri mencari pekerjaan di negara lain. Kemudian pengalaman internasional ini memungkinkan seseorang itu memperoleh wawasan global, memahami berbagai budaya, dan mengembangkan kemampuan manajerial yang lebih luas dibandingkan hanya bekerja di negara asalnya. Nah, secara umum ada dua jenis penugasan. Yang pertama itu employer initiated assignment, yang kedua self initiated assignment. Oke, next. Nah, yang pertama employer initiated assignment. Jadi pada jenis ini penugasan internasional yang dilakukannya itu didasari atas keputusan dari perusahaan. Contohnya itu kayak seorang manajer dari kantor pusat Unilever Indonesia yang dikirim ke kantor cabang di Singapura selama 3 tahun. Nah, untuk karakteristiknya dalam jenis penugasan ini, perusahaan itu menentukan lokasi kerja, durasi penugasannya, tugas yang harus dilakukan, serta fasilitas yang diberikan dari perusahaan untuk karyawan. Untuk keuntungannya bagi karyawan ini yang pertama, karyawan pastinya memiliki pekerjaan yang jelas dan terjamin karena semua fasilitasnya itu udah ditanggung oleh perusahaannya. Kemudian yang kedua, perusahaan itu biasanya memberikan fasilitas yang seperti rumah, pendidikan, asuransi kesehatan dan juga biaya perjalanannya. Terus yang terakhir tuh pengalaman internasional itu dapat meningkatkan peluang promosi jabatannya. Jadi karirnya itu lebih terarah.
Untuk kekurangannya sendiri itu karyawan nggak bisa milih lokasi penugasan karena semuanya itu disiapkan oleh perusahaan. Kemudian keluarga harus ikut beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang terakhir, tidak semua itu mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Next. Lalu untuk jenis global assignment yang kedua ini ada self-initiated. Jadi pada jenis ini penugasan internasional yang dilakukan itu atas keinginan si karyawannya sendiri. Contohnya itu kayak seorang profesional Indonesia yang mengamar pekerjaan langsung ke perusahaan di Australia. Nah, biasanya untuk karakteristiknya sendiri ini biasanya individu itu mencari pekerjaan sendiri dan mengurus semua proses perpindahannya itu secara mandiri. Untuk keuntungan bagi karyawannya itu karyawan bebas memilih negara tujuannya karena yang mempersiapkan semuanya itu si karyawannya sendiri. Yang kedua, memberikan pengalaman hidup dan karir yang lebih luas. Yang ketiga, kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yang untuk kekurangannya sendiri ini tidak ada jaminan pekerjaan yang pasti. Kemudian adaptasi di negara yang dituju itu akan lebih sulit. Kemudian dukungan perusahaan terbatas karena ini dilakukan secara mandiri. Yang terakhir, risiko finansial yang lebih besar. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk global assignment ini ada jenis jangka waktunya, ada yang long term dan short term. Nah, untuk long term sendiri ini penugasan internasional dalam jangka panjang yang biasanya itu berlangsung antara 1 hingga 5 tahun atau bisa lebih. Nah, pada penugasan ini tuh karyawan dan keluarganya itu biasanya tinggal di negara yang dituju. Nah, tujuan utama dari penugasan ini adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan di negara tujuan, lalu mengawasi operasional cabang luar negeri, kemudian melakukan transfer teknologi dan mengembangkan calon pemimpin global. Nah, karena pada jenis long term ini berlangsung dalam waktu lama, karyawan itu biasanya membawa keluarga dan harus beradaptasi secara penuh dengan budaya di negara tujuannya. Kemudian lingkungan sosialnya dan juga sistem di negara tujuannya. Oke, next. Nah, untuk keuntungan dari long term ini, kalau dari bagi perusahaannya itu, yang pertama ada pengawasan terhadap cabang luar negeri menjadi lebih efektif karena jangka waktunya yang lebih lama. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya perusahaan dapat diterapkan secara konsisten. Kemudian memudahkan transfer teknologi dan pengetahuannya. Lalu menyiapkan pemimpin yang memiliki pengalaman internasional. Kalau bagi karyawan ini, yang pertama itu ada mendapat pengalaman internasional yang berharga. Kemudian mengembangkan kemampuan kepemimpinan global, memperluas jaringan profesional internasional, dan meningkatkan peluang promosi di masa depan. Next. Nah, untuk long term itu sendiri, ini tuh ada tantangannya bagi karyawan dan juga bagi perusahaan. Untuk bagi karyawan ini mengalami culture shock. Ini udah pasti karena untuk jangka waktu yang panjang ini mereka butuh waktu adaptasi yang lebih panjang. Untuk yang kedua ini, tantangan bagi karyawan itu ada harus beradaptasi dengan bahasa dan budaya baru. Selanjutnya, kesulitan mencari sekolah yang sesuai untuk anak karena mereka membawa keluarganya dalam penugasan ini. Kemudian pasangan mungkin harus meninggalkan pekerjaan di negara asalnya. Terus untuk tantangan bagi perusahaan ini, yang pasti biaya penugasan sangat tinggi karena harus membawa keluarga dari si karyawan tersebut. Yang kedua, risiko kegagalan adaptasi karyawan. Yang ketiga, potensi masalah saat karyawan kembali ke negara asal atau repatriasi. Next. Nah, yang kedua jenisnya ini ada short term. Nah, short term ini penugasan internasional yang berlangsung dalam waktu singkat dan biasanya fokus pada proyek yang ditentukan saja. Kemudian penugasan ini tuh sebelumnya. Ya.
Penugasan itu semakin populer karena biaya yang dikeluarkannya itu lebih rendah dibanding long term tersebut dan lebih fleksibel dibandingkan penugasan yang long term. Contohnya itu adalah peluncuran, misalkan kita ingin meluncurkan produk baru, kemudian kalau perusahaan itu ingin menyelesaikan masalah teknis atau karyawan ingin pelatihan bagi karyawan lokal atau ataupun juga untuk hanya untuk mengawasi proyek internasional. Next. Nah, kalau uh, keuntungan dan tantangan dari short term ini, kalau untuk keuntungannya dia udah pasti biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah karena tidak memerlukan perpindahan keluarga juga dari si karyawannya. Tidak perlu memungkinkan perusahaan menggunakan tenaga ahli secara fleksibel. Dan yang terakhir, memperluas pengalaman internasional lebih banyak karyawannya. Untuk tantangannya sendiri, ini waktu adaptasinya itu sangat terbatas karena dia lebih cepat dibanding long term ini. Kemudian sulit membangun hubungan yang kuat dengan rekan lokal. Yang ketiga, tekanan kerja tinggi karena harus segera menghasilkan hasil dari waktu yang ditetapkan itu lebih kecil dibanding long term. Terus yang terakhir itu sering menimbulkan kelelahan akibat perjalanan yang intensif. Next. Oke, kemudian kita masuk ke challenges of living and working globally. Jadi bekerja atau tinggal di luar negeri itu tidak hanya menuntut kemampuan profesional, tapi juga kesiapan dalam pribadi dan juga keluarga. Nah, karena itu perusahaan itu harus memilih kandidat yang benar-benar siap untuk menghadapi tantangan internasional tersebut. Nah, tantangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada personal consideration, yang kedua family consideration, yang ketiga career consideration. Nah, ketiga faktor ini tuh sering menjadi penentu keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu penugasan internasional tersebut. Oke, next. Nah, untuk kategori yang pertama ini kita akan membahas personal consideration. Next. Nah, dalam personal considerations ini memiliki 4 faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada motivation for foreign assignment. Jadi motivasi ini adalah alasan kenapa seseorang itu ingin bekerja di luar negeri. Jadi seseorang ini memiliki motivasi yang kuat. Contohnya seperti karyawan tersebut ingin mengembangkan karir, memperoleh pengalaman internasional, ataupun menghadapi tantangan baru. Nah, biasanya karyawan yang memiliki motivasi ini tuh lebih mudah bertahan dan berhasil dalam penugasan global. Nah, sebaliknya kalau seseorang itu berangkat karena terpaksa atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, kemungkinan penugasan itu bisa gagal beradaptasi di negara tujuannya. Yang kedua ada physical and emotional health. Jadi penugasan internasional ini seringkali menimbulkan tekanan yang tinggi. Seseorang itu harus menghadapi lingkungan yang baru, budaya baru, bahasa baru, dan jauh juga dari keluarga ataupun teman. Nah, karena itu kondisi fisik, mental itu yang harus diperhatikan dengan baik dan diperlukan agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada di negara tujuannya. Oke, next. Yang ketiga itu ada maturity and relational abilities. Jadi kematangan pribadi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain itu menjadi faktor yang penting. Seorang manajer itu harus mampu menerima perbedaan budaya, menghadapi ketidakpastian, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi itu secara mandiri. Nah, kemampuan beradaptasi ini tuh sangat penting karena cara bekerja dan cara berinteraksi di negara lain itu
bisa sangat berbeda dari negara asal yang dia tempati. Yang terakhir itu ada kemampuan bahasa. Jadi ini yang paling penting karena bahasa itu kan alat untuk komunikasi antara karyawan dan yang lainnya dan juga untuk membangun hubungan dengan masyarakat lokalnya. Nah, kemampuan bahasa ini bantu seorang karyawan ini buat paham budaya di tempat, ngurangin kesalahpahaman dan juga ningkatin efektivitas kerjanya. Nah, meskipun nggak harus langsung fasih ataupun jago dari budaya ya yang bahasa yang dituju itu, untuk memiliki kemauan untuk belajar bahasa lokal itu sangat membantu keberhasilan dari penugasan internasional tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yaitu mengenai family consideration. Jadi selain kita mempertimbangkan terkait diri kita dan juga karir kita, sebenarnya ketika kita mengambil keputusan untuk menerima adanya penugasan internasional itu, sebaiknya kita juga memperhatikan keluarga kita gitu. Nah, yang dimana sebenarnya nanti dampak yang akan terkena itu nggak hanya ke diri kita dan juga karir kita, tapi itu akan berdampak juga kepada keluarga kita, yang dimana dengan adanya perpindahan wilayah ini atau ke negara lain itu tuh dapat mengubah tempat tinggal kita, terus sekolah anak, terus pekerjaan pasangan kita, yang dimana semuanya itu tuh perlu dipikirkan secara matang, tapi tidak terburu-buru gitu loh. Nah, yang dimana artinya semua anggota keluarga itu harus benar-benar mengkomunikasikannya secara efektif mengenai apa yang dibutuhkan, terus apa yang nantinya harus dipersiapkan sebelum kita benar-benar pindah ke negara lain gitu. Nah, proses ini tuh bisa berjalan dengan baik kalau misalkan dari semua pihak itu bisa berbicara atau berkomunikasi dengan efektif. Nah, di sini kita akan membahas challenge dari dari family consideration. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua, ada long term sama ada short term. Nah, kalau misalkan penugasan jangka pendek, dia tuh nggak hanya memberikan sebuah peluang karir, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan di belakangnya, yang dimana bagi pasangan salah satu itu adalah dual career challenge. Jadi itu dimana ketika pasangan itu tuh benar-benar harus meninggalkan pekerjaan atau karir yang sudah dia bangun di negara asalnya gitu, dimana mereka kan harus memikirkan gitu kayak apakah mereka akan benar-benar membawa pekerjaan yang ada di negara asal ke negara yang baru, atau mereka tuh benar-benar meninggalkannya lalu mereka mencari pekerjaan baru di negara uh, tujuan tersebut. Terus yang kedua, mereka juga harus meninggalkan teman-teman mereka, kerabat-kerabat mereka, atau bahkan keluarga-keluarga mereka di negara asalnya. Lalu yang kedua bagi anak-anak. Kalau bagi anak-anak, mereka tuh benar-benar harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan sekolah, dan juga dengan budaya yang baru. Yang dimana budaya negara tujuan udah pasti berbeda dengan negara budaya asal. Maka dari itu, anak-anak tuh harus mau nggak mau belajar untuk beradaptasi dengan budaya atau negara yang baru gitu. Nah, biasanya anak-anak itu yang mengalami hal ini tuh dapat merasakan kayak culture shock-nya gitu loh, yang dimana wajar lah anak-anak gitu kadang suka kayak kangen sama temennya atau sama sahabatnya atau bahkan sama tetangga atau sama keluarga yang dekat dengan anak-anak gitu. Nah, di sisi lain dari adanya tantangan jangka panjang, di sini tuh kita akan membahas juga mengenai tantangan jangka pendeknya. Jadi sebenarnya kita akan membahas dari sisi manajer. Tantangan utamanya itu tuh adalah tingginya tekanan kerja dan juga jam kerja yang panjang, yang dimana mereka tuh harus menyelesaikan tugas mereka yang ada di negara asal dengan di waktu yang sama mereka harus menyelesaikan tugas mereka di negara tujuan. Ditambah jam kerja mereka itu benar-benar ditekan banget dan benar-benar harus menyelesaikan kedua tugas tersebut dalam jangka waktu yang terbatas dan juga dalam satu waktu yang sama gitu. Nah, di sisi lain ada pasangan yang tetap tinggal di rumah terus harus mengambil alih peran tanggung jawab dari pasangannya yang sedang bekerja di negara tujuan gitu, dan mereka harus mengemban tanggung jawab tambahan pasangan mereka yang bekerja di negara luar. Nah, secara nggak langsung kalau misalkan kondisi ini tuh terus bertahan lama, itu tuh akan memberikan sebuah dampak yang serius bagi rumah tangga mereka gitu loh, yang dimana bisa berupa kayak perceraian yang meningkat, yang dimana akhirnya masalah keluarga itu tuh juga dapat mempengaruhi fokus kerja dan akhirnya keberhasilan penugasan internasional itu pun tuh dipengaruhi oleh adanya konflik-konflik tersebut gitu.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai assignment, extension, and organizational impact. Jadi, selain berbagai tantangan yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, sebenarnya itu terdapat juga masalah-masalah yang salah satunya itu tuh adalah perpanjangan kontrak untuk penugasan di negara luar. Jadi yang dimana sebenarnya terkadang perusahaan itu tuh dia tuh hanya merencanakan mempekerjakan karyawan itu hanya sekitar di bawah 6 bulanan, di bawah 3 bulan, tapi karena adanya permintaan baru, karena adanya kayak pergerakan baru dari konsumen, sehingga itu mengharuskan si karyawan itu tuh bekerja lebih dari 18 bulan atau 18 bulan pas, yang artinya kan itu 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya ini tuh bisa kita anggap sebagai jangka panjang gitu loh. Nah, di sini sebenarnya tuh memberikan dampak kepada kedua belah pihak. Yang pertama kepada karyawannya, yang kedua kepada perusahaannya. Nah, yang dimana kalau misalkan terhadap karyawannya itu tuh mereka tuh memiliki kayak tekanan psikologis dan masalah keluarga tuh juga dapat meningkat gitu loh, karena anggota keluarga tuh harus terus beradaptasi dengan situasi yang gak pasti. Nah, tapi di sisi perusahaan mereka tuh juga harus mengemban banyak biaya untuk membiayai kehidupan karyawannya itu di negara tujuan, yang dimana kan mereka tuh harus benar-benar kayak menjamin adanya administrasi dari karyawan kita seperti pajaknya, jaminan sosialnya, izin kerjanya, yang dimana seperti yang kita tahu namanya izin kerja itu kan agak kompleks ya untuk kita dapatkan gitu. Nah, makanya sebenarnya keputusan untuk memperpanjang penugasan itu tuh benar-benar harus dipertimbangkan secara matang, baik dari sisi karyawan ataupun dari sisi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada challenge family consideration X-Hybrid 11.7. Nah, ini tuh sebenarnya kayak tantangan yang jauh lebih spesifik yang ada di buku. Di sini aku bacain aja. Yang pertama, kita akan membahas dari subjeknya itu manager. Nah, kita akan bahas dari penugasan jangka panjang. Yang pertama, dia tuh bagus untuk mempertimbangkan promosi. Jadi sebenarnya kalau misalkan sebuah karyawan dia tuh sudah mendapatkan sebuah pengalaman dari negara tujuan, itu kan otomatis dia memiliki pengalaman untuk bekerja di negara asing, yang dimana terkadang tuh kalau mencari kerja terus kita udah punya pengalaman yang udah di tingkat internasional, biasanya itu malah jauh lebih baik dan lebih dilihat gitu loh, sehingga makanya di sini dibilang dia tuh bagus untuk promosi. Kenapa? Karena mereka tuh sudah memiliki kayak pengetahuan baru, pengalaman baru yang mungkin gak dimiliki oleh karyawan lainnya yang tidak melakukan penugasan internasional gitu. Yang kedua, resiko kehilangan koneksi di kantor pusat. Nah, ini tuh kita akan bahas resikonya. Jadi, karena kita nggak ada di kantor pusat, sehingga tuh sebenarnya koneksi kita di kantor pusat tuh semakin menipis, yang artinya kita tuh jadi kayak mulai nggak sedikit lah untuk melakukan sapa-sapaan dengan orang kantor pusat kan, karena kita memang tinggal itu di negara luar, sehingga koneksi kita dengan orang-orang di kantor pusat itu semakin jauh dan semakin menipis hubungannya gitu. Nah, sedangkan kalau tugas jangka pendek, yang pertama stresnya tinggi atau tekanan kerja ganda. Seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau misalkan manajer itu kan memiliki 2 tugas utama. Yang pertama dia harus menyelesaikan tugasnya yang ada di negara asal, di sisi lain mereka juga harus mengerjakan tugasnya di negara tujuan. Nah, maka dari itu makanya stres mereka tuh jadi tinggi, karena dalam satu waktu yang sama mereka harus mengerjakan 2 tugas sekaligus. Lalu yang kedua, dukungan sosial di luar negeri itu terbatas. Balik lagi, karena tadi mereka itu ke negara tujuan, otomatis kan mereka itu kan tidak bersama dengan orang-orang yang mereka kenal. Artinya mereka tuh masuk ke budaya baru, ke tempat baru, lalu harus ketemu dengan orang-orang baru, otomatis kan mereka pasti terbatas gitu untuk mendapatkan sebuah support yang biasanya mereka dapetin dari negara asalnya. Tapi karena mereka lagi nggak di negara asal, akhirnya mereka nggak mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya gitu. Nah, sekarang yang kedua dari pasangannya. Nah, kalau penugasan jangka panjangnya, ada tantangan karir ganda. Seperti tadi aku udah bilang, di mana pasangan kita tuh harus benar-benar mikir gitu loh, kayak apakah karir yang sudah dia bangun di negara asal itu apakah akan dia cut off atau dia benar-benar membawa karir itu ke negara tujuannya. Pun kalau misalkan dia membawa ke tujuannya, ke negara tujuannya, tapi kan itu kan sulit gitu loh untuk mendapatkan izin dari kantornya. Jadi itu adalah suatu hal yang harus dipikir secara matang. Yang kedua, kehilangan support system dan teman. Ini tuh sama kayak tadi si manajer, di mana mereka tuh kan jauh ya dari orang-orang terdekat, sehingga support systemnya tuh juga jauh gitu loh. Lalu yang ketiga itu ada stres urus anak di tempat asing. Nah, ini juga salah satu hal yang terjadi kalau misalkan pasangan kita itu tuh ikut dengan kita untuk penugasan internasional, di mana mereka ini tuh harus mengurus anak mereka
sendiri karena mereka nggak punya support system kayak keluarga atau teman yang bisa untuk bantu kita dalam mengurus anak kita, dan pasangan kita pun kan lagi ada di pasangan kita pun kan di situ kan bekerja juga gitu, nggak cuma diem di rumah. Lalu ada tugas jangka pendek. Yang pertama tinggal di rumah atau tidak ikut pindah. Jadi mungkin kalau jangka pendek itu biasanya pasangan kita itu nggak ikut gitu loh, kayak mereka tuh akan stay di rumah aja sambil menunggu pasangannya itu selesai dalam penugasan internasional. Lalu ketergantungan hubungan akibat sering berpisah. Ketegangan hubungan akibat sering berpisah. Jadi sebenarnya wajar sih, kadang kan hubungan itu kan kayak kalau terlalu lama berpisah itu kan suka ada komunikasi yang bentrok atau miskomunikasi karena mungkin perbedaan kesibukan dan lain-lainnya, perbedaan rasa kelelahan, sehingga dalam komunikasi itu kadang suka nggak match gitu, sehingga bisa menimbulkan konflik dan ketegangan hubungan. Nah, untuk anak-anak ada di jangka panjang itu ada positif sama negatif. Kalau positif ya, keutuhan keluarga tetap terjaga, belajar budaya dan bahasa baru, tapi dampak negatifnya mengalami culture shock dua arah. Lalu untuk tugas jangka pendeknya, yaitu bebas dari gegar budaya, tetap di lingkungan familiar, tapi dampak negatifnya hubungan renggang dengan orang tua dan kehilangan figur akibat sering absen, maksudnya itu adalah sering ditinggal. Karena tadi orang tuanya, salah satu orang tuanya itu kayak dia bertugas ke negara luar, otomatis kan sering ditinggal, sehingga biasanya anak tuh ngerasa adanya kekurangan figur aja dari si salah satu orang tuanya yang bertugas gitu loh. Jadi mereka merasa kayak akhirnya harus diemban sama pasangannya yang satu lagi yang ada sama anaknya gitu. Selanjutnya, kita akan masuk ke career consideration. Jadi kan tadi kita sudah membahas faktor dari pribadi dan juga family. Nah, sekarang tuh sebenarnya dampak dari adanya penugasan global ini tuh juga bisa berdampak ke karir kita gitu loh. Nah, yang dimana mau jangka panjang ataupun jangka pendek, dia tuh memiliki manfaat dan tantangannya masing-masing yang dapat mempengaruhi perkembangan karir si karyawan tersebut. Nah, di sini ada challenge dari long term dan juga short term. Jadi penugasan jangka panjang itu secara singkatnya dia tuh bisa membuat manajer itu tuh kehilangan kontak gitu loh dengan lingkungan kerja dan jaringan profesional di negara asal. Akibatnya mereka itu tuh sering terlupakan ketika ada program promosi jabatan, karena mungkin mereka udah nggak di kantor pusat, jadi nama mereka tuh suka dilupain gitu loh. Jadi kayak yang dapat promosi jabatan tuh adalah orang-orang yang stay di kantor pusat aja. Tetapi sebenarnya dari adanya penugasan ini juga bisa memberikan manfaat kepada karyawan, di mana karyawan ini tuh dia tuh bisa menambahkan pengalaman dan juga pengetahuan terkait gimana caranya mereka tuh bisa bekerja di negara tujuan, sehingga sebenarnya ini tuh bisa jadi pupuk untuk mereka tuh bisa dijadikan sebagai nilai tambah ketika mereka kembali ke negara asal. Lalu ada jangka pendeknya. Jadi pada penugasan jangka pendek ini sebenarnya banyak manajer masih harus menjalankan sebagian tanggung jawab pekerjaan dari negara asal, yang dimana seperti yang aku bilang ini tuh akan menambah beban kerja dari si manajer tersebut, dan dia harus membagi fokus antara dia menyelesaikan kinerja yang tugas negara asal, dan tapi mereka juga harus membagi fokus juga ke menyelesaikan tugas ke negara tujuan. Yang selain itu sebenarnya waktu yang tersedia untuk beradaptasi di budaya tersebut itu tuh sangat singkat, sehingga mereka tuh nggak bisa benar-benar memahami budaya dan juga memahami benar-benar 100% adaptasi dari budaya yang sedang mereka di tempat yang mereka jadi tujuannya gitu loh. Jadi tuh benar-benar mereka tuh cuma dikasih waktu sedikit untuk memahami budaya seperti apa, dan mereka harus menyelesaikan tugas yang mereka bawa dari negara asal ke negara tujuan. Lalu ada benefit and career development opportunities. Jadi, meskipun tadi kita sudah membahas banyak tantangan di belakangnya, baik penugasan jangka pendek ataupun jangka panjang, sebenarnya dari penugasan jangka pendek itu tuh kita tuh memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman internasional tanpa kita harus pindah secara konstan atau pindah secara permanen ke negara tujuan tersebut. Yang dimana manajer itu tuh dapat membangun jaringan profesional baru, memperluas wawasan global, dan meningkatkan kemampuan profesional maupun personal. Yang dimana pada akhirnya sebenarnya keberhasilan penugasan global benar-benar bergantung pada kemampuan manajer memanfaatkan pengalaman tersebut untuk mendukung perkembangan karir pribadi mereka, dan juga gimana caranya mereka tuh bisa membanggakan perusahaan negara asal yang memberikan tugas kepada karyawan tersebut.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai challenge career consideration yang Exhibit 11.8. Jadi di sini ada tantangan dan resikonya, yang dimana untuk penugasan jangka pendek, yang pertama sulit mempertahankan koneksi sehingga mempersulit proses kembali ke kantor asal, terus yang kedua tertinggal perubahan kerja di kantor pusat, yang terakhir ada out of sight, out of mind, beresiko kehilangan peluang promosi penting. Lalu, habis itu ada tugas jangka pendek. Yang pertama, ada beban kerja ganda, yang dimana harus urus tugas yang ada di negara tujuan, tapi harus juga mengurus tugas yang ada di negara asal. Lalu, ada tuntutan langsung kerja di lapangan tanpa waktu belajar atau adaptasi. Sebenarnya bukan tanpa sih, tapi lebih ke kurangnya waktu untuk belajar beradaptasi di negara tujuan. Tapi kita harus dituntut menyelesaikan pekerjaan di negara tujuan tersebut. Lalu, ada tekanan tinggi untuk berprestasi, memicu stres dan juga resiko gagal. Nah, di balik situ sebenarnya ada keuntungan dan juga peluangnya, yang dimana untuk penugasan jangka panjang, yang pertama dia tuh memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya asing. Lalu yang kedua, pengalaman internasional menjadi aset berharga untuk kemajuan karir di masa depan. Sedangkan untuk tugas jangka pendek, yang pertama cara cepat mendapat pengalaman internasional tanpa mengganggu keluarga, yang kedua tidak perlu komitmen jangka panjang, dan yang ketiga wawasan luas dari berbagai tugas pendek menjadi aset saat pulang ke negara asal. Selanjutnya kita akan membahas terkait coping with culture shock. Jadi, ketika kita tinggal dan bekerja di negara tujuan atau negara lain, otomatis kan kita itu hidup berada di tengah-tengah dua budaya. Yang pertama budaya dari negara asal kita, dan yang kedua itu budaya dari negara tujuan. Nah, yang dimana budaya asal kita itu kan yang membentuk kepribadian, nilai-nilai, kepercayaan, sikap kita, dan bagaimana cara kita memperoleh sesuatu hal yang kita inginkan kan. Nah, namun hal tersebut kan pasti berbeda dengan budaya negara tujuan, yang dimana mereka itu memiliki nilai, kepercayaan, cara kerja tersendiri, yang dimana kita itu pasti akan mengalami perbedaan di dalamnya gitu. Ketika kita masuk ke negara baru dengan budaya baru, otomatis kita akan merasakan ada perbedaan dari cara pandang nih, ada perbedaan dari cara kerjanya nih, ada perbedaan dari nilai-nilai dan kepercayaannya nih gitu loh. Sehingga perbedaan-perbedaan ini tuh sebenarnya menimbulkan yang namanya tuh culture friction atau gesekan budaya gitu. Nah, yang dimana kondisi ini tuh memang mengharuskan suatu individu itu tuh untuk menyesuaikan diri dan mengadaptasikan diri secara paksa supaya mereka tuh bisa hidup dan melakukan kegiatan mereka sehari-hari di negara baru atau di budaya baru gitu loh. Nah, meskipun sebenarnya orang-orang itu tuh berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sebenarnya prosesnya itu nggak selalu berjalan mudah nih teman-teman. Pasti ada aja penyesuaian yang nggak sempurna di dalamnya, walaupun usaha bagaimanapun gitu. Lalu ada proses adaptasi budaya. Nah, sebenarnya banyak orang beranggapan kalau misalkan semakin lama seseorang tinggal di negara asing, semakin mudah ia menyatu dengan budaya setempat. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak selalu demikian gitu, karena banyak juga sebenarnya individu yang dia tuh walaupun dia udah lama nih tinggal di negara tujuan atau negara baru, tapi sebenarnya dia malah lebih dekat dengan budaya asalnya gitu loh. Jadi mereka tuh nggak berusaha untuk mendekatkan diri atau melakukan adaptasi secara penuh kepada negara tujuannya gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya proses adaptasi itu kita tuh nggak boleh hanya lihat dari satu perspektif aja, tapi kita juga lihat dari berbagai perspektif yang ada. Nah, di mana ada dua proses yang terkait di dalam proses adaptasi ini. Yang pertama itu ada psychological adjustment, dan itu adalah proses membangun kehidupan yang nyaman dan memuaskan secara pribadi di negara baru, yang dimana fokus utama penyesuaian ini adalah kesejahteraan individu, seperti perasaan bahagia, nyaman, dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik di lingkungan yang baru. Sedangkan yang kedua itu tuh ada social cultural adjustment. Jadi ini adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dan berfungsi secara efektif dalam budaya negara tujuan. Penyesuaian ini mencakup kemampuan memahami norma sosial, kebiasaan masyarakat, gaya komunikasi, serta cara bekerja yang berlaku di lingkungan baru. Lalu, hubungan kedua jenis penyesuaian ini tuh mereka tuh sebenarnya tuh saling berhubungan antara satu sama yang lainnya, tapi nggak ada yang lebih baik di antara keduanya gitu.
yang dimana walaupun mereka itu saling berhubungan, tapi mereka tuh juga nggak berada di satu waktu yang sama, yang artinya tuh kalau misalkan mereka psychological adjustment, tapi bukan berarti dia tuh social cultural, dan sebaliknya kalau mereka social cultural, tapi bukan berarti mereka tuh psychological adjustment gitu. Kayak contohnya misalkan seseorang itu dapat merasa bahagia di negara asing, artinya kan dia tuh psychological adjustment kan, walaupun sebenarnya mereka tuh kurang memahami budaya lokal. Sedangkan kalau memahami budaya lokal itu kan social cultural, jadi dia tuh di sini tuh menerapkan social adjustment, tapi mereka nggak menerapkan social cultural. Sedangkan sebaliknya, seseorang itu dapat memahami suatu budaya secara baik dan juga benar. Artinya mereka tuh mengimplementasikan social cultural di dalam dirinya, tapi dia tuh nggak merasa nyaman untuk tinggal di negara ini atau di budaya ini. Artinya mereka juga tidak mengimplementasikan psychological adjustment di dalam diri mereka. Maka dari itu, sebenarnya setiap individu itu tuh menggunakan strategi yang berbeda dalam menghadapi culture shock, tergantung pada identitas budayanya, kemauan untuk beradaptasi, dan tekanan yang dihadapi dari lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait psychological adjustment. Jadi psychological adjustment itu adalah proses penyesuaian diri secara psikologis ketika tinggal dan bekerja di lingkungan budaya yang baru, yang dimana saat berada di negara asing, individu itu sering menghadapi situasi yang berbeda dari pengalaman sebelumnya, sehingga mereka perlu mempelajari cara baru dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, perbedaan budaya dan lingkungan ini dapat menimbulkan sebuah stres, kebingungan, serta perasaan kehilangan kendali yang dikenal sebagai culture shock. Nah, sekarang kita akan membahas culture shock. Jadi culture shock itu tuh sebenarnya muncul karena individu itu sulit memahami lingkungan baru dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghadapi situasi yang dihadapi saat ini. Bahkan, hal-hal sederhana seperti mencari makan, terus menggunakan transportasi umum, atau melakukan aktivitas sehari-hari itu bisa menjadi tantangan bagi si seseorang tersebut. Akibatnya dari adanya hal-hal ini sebenarnya itu memicu individu itu dapat mengalami kayak kecemasan dan stres, terus frustasi serta kebingungan, perasaan kehilangan kontrol terhadap situasi, serta kesulitan menyesuaikan perilaku dengan lingkungan baru. Yang dimana culture shock sebenarnya itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa kecewa, frustasi, depresi yang berkepanjangan, dan bahkan kalau misalkan udah parah, orang-orang itu bisa merasakan kesakitan fisik gitu teman-teman, seperti kayak insomnia, sakit kepala, atau keluhan psikosomatis lainnya. Namun, sebenarnya culture shock ini bukanlah penyakit ya, karena di mana culture shock itu tuh menunjukkan kalau seseorang itu sedang berusaha untuk menyesuaikan diri mereka terhadap budaya negara tujuannya. Oleh karena itu, sebenarnya fokus utamanya itu bukan untuk menghilangkan atau menghindari adanya culture shock, tapi gimana caranya kita itu tuh bisa mengelola dengan baik supaya proses adaptasi kita tuh juga menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan psychological adaptation. Jadi, proses penyesuaian psikologis terhadap budaya baru berbeda pada setiap individu. Namun, secara umum, terdapat 4 tahap utama dalam proses adaptasi budaya. Yang pertama, ada honeymoon, ada disillusionment, ada initial adaptation, and biculturalism. Nah, yang dimana tahapan-tahapan ini tuh membantu dan manusia itu untuk memahami perubahan perasaan dan pengalaman saat tinggal di lingkungan budaya yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu terkait tahapan-tahapan dari psychological adaptation. Yang pertama, itu tuh ada honeymoon. Jadi pada tahap awal, individu itu biasanya merasa antusias dan tertarik dengan lingkungan baru. Perbedaan budaya, kita tuh nganggap ini, di tahap ini kita nganggap perbedaan budaya itu adalah hal yang menarik, dan tantangan yang muncul itu berasa ringan aja gitu buat kita, karena udah terlalu kalah dengan adanya excited kita untuk masuk ke budaya baru gitu. Terus yang kedua, disillusionment. Setelah rasa antusias mulai berkurang, berbagai kesulitan tuh mulai tuh muncul terasa nyata, di mana adanya perbedaan budaya, makanan, bahasa, gaya hidup, itu tuh yang dimana itu tuh bisa menimbulkan sebuah stres, depresi, kebingungan gitu loh. Nah, yang dimana tahap ini tuh adalah fase paling sulit dalam proses adaptasi. Lalu, yang ketiga itu ada initial adaptation. Di sini, secara singkatnya, individu tuh mulai memahami budaya baru dan mampu menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari gitu loh. Jadi, meskipun masih mengalami
perubahan suasana hati, masih ada tingkat stres, tapi sebenarnya tingkat stres itu sudah mulai menurun dan sudah mulai berkurang. Jadi di sini tuh mereka sudah mulai kayak beradaptasi dan menerima sedikit demi sedikit adanya perbedaan-perbedaan ini dan mencoba untuk menyesuaikan diri mereka untuk bisa survive di budaya baru atau negara baru. Lalu yang terakhir itu tuh ada adaptation and biculturalism. Jadi pada tahap ini sebenarnya individu tuh merasa lebih nyaman, lebih percaya diri, dan mampu berfungsi secara efektif dalam lingkungan baru, yang dimana mereka memiliki rasa stabilitas dan kompetensi dalam menjalani kehidupan di negara tujuan. Lalu ada adaptasi budaya dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi adaptasi budaya merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan melalui siklus stres, adaptasi, dan juga pertumbuhan, di mana setiap tantangan yang dihadapi, dia itu mendorong individu untuk menyesuaikan diri, mengembangkan kemampuan baru, dan semakin memahami lingkungan budaya yang baru, yang dimana keberhasilan adaptasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada ekspektasi individu, seperti kesiapan menghadapi perbedaan budaya dan tantangan yang mungkin muncul. Yang kedua, karakteristik pribadi, yaitu termasuk kemampuan menghadapi ketidakpastian, membangun hubungan baru, pengalaman internasional, dan kemampuan bahasa. Yang terakhir ada lingkungan eksternal, seperti dukungan organisasi, sikap masyarakat setempat, serta ketersediaan fasilitas dan komunitas pendukung. Lalu ada coping with culture shock. Jadi culture shock itu kan memang tidak dapat sepenuhnya dihindari ya, tetapi dampaknya itu dapat dikurangi melalui persiapan yang baik sebelum menjalani penugasan internasional. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap budaya dan lingkungan negara tujuan, semakin mudah juga proses adaptasi yang pastinya akan dijalani. Nah, yang dimana ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi adanya culture shock. Yang pertama, kita mengenal lingkungan lokal sebelum adanya keberangkatan. Contohnya seperti kayak mempelajari budaya, sejarah, dan kondisi negara tujuan, terus mengunjungi negara tujuan sebelum adanya penugasan secara real, terus berdiskusi dengan orang yang mungkin memiliki pengalaman tinggal di sana dan bekerja di sana, terus memahami kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, termasuk transportasi, makanan, bahasa, dan gaya hidup. Nah, yang dimana persiapan yang matang membantu individu menyesuaikan ekspektasi serta lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di lingkungan baru. Terakhir, aku akan membahas mengenai yang B, itu mempelajari bahasa lokal. Jadi, bahasa itu kan merupakan sarana penting ya untuk memahami sebuah budaya dan membangun hubungan dengan masyarakat setempat, di mana kemampuan berbahasa lokal dapat membantu individu berkomunikasi lebih efektif, meningkatkan rasa percaya diri, serta mempercepat proses adaptasi budaya. Selain itu, masyarakat lokal biasanya lebih terbuka terhadap pendatang yang berusaha menggunakan bahasa mereka, meskipun masih dalam tingkat dasar. Namun, mempelajari bahasa baru juga membutuhkan waktu dan usaha, terutama bagi manajer yang memiliki penugasan jangka pendek atau sering berpindah negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kita masih membahas coping with culture shock. Kalau tadi udah bahas dua cara untuk beradaptasi di lingkungan baru atau budaya baru, sekarang yang ketiga ini mengenali diri sendiri. Jadi, untuk mengenali diri sendiri itu kita pahamin dulu nih budayanya, terus nilai yang membentuk diri kita. Jadi, dengan kita paham budaya dan nilai yang membentuk diri kita bisa melihat perbedaan budaya secara yang lebih objektif dan mengurangi prasangka. Nah, ini akan mengetahui kebutuhan pribadi kita dan memudahkan dalam proses adaptasi. Kayak misalnya membawa barang yang penting bagi kenyamanan diri gitu. Terus yang keempat, menjelajahi lingkungan sekitar. Nah, untuk beradaptasi di budaya baru, kita tuh segera mengenal lingkungan baru untuk membangun rasa nyaman kita dan percaya diri gitu. Terus dengan aktif keluar, berinteraksi, dan mengeksplorasi tempat baru yang membantu kita nih mempercepat menyelesaikan diri di budaya yang baru gitu, tempat yang baru. Terus juga mengurangi kecemasan dan rasa asing terhadap lingkungan. Jadi di sini kita beradaptasi untuk tidak mengurangi kecemasan dan rasa asing terhadap di lingkungan yang baru. Selanjutnya, yang kelima yaitu menggunakan penerjemah budaya. Jadi bisa mencari mentor atau orang yang memahami budaya asal dan juga budaya setempat. Nah, di mana dengan itu membantu kita dalam memahami norma, kebiasaan, dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis gitu. Terus juga dengan bisa bergabung ke komunitas atau klub yang di mana kita dapat memperluas jaringan dukungan sosial kita.
Yang keenam, mengingat alasan Anda berada di sana. Jadi kita nih harus ingat kalau kita nih kenapa ada di lingkungan baru gitu. Jadi kita fokus pada tujuan awal, kayak contohnya dari karir, pendidikan, pengalaman, atau juga petualangan. Nah, mengingat manfaat jangka panjang itu akan membuat tantangan itu jadi lebih mudah gitu dihadapi. Dan bisa juga menggunakan menulis jurnal atau blog yang membantu kita dalam merefleksikan perkembangan diri. Selanjutnya. Nah, slide ini kita akan menjelaskan mengenai finding your place, acculturation strategies. Jadi, social culture adjustment itu adalah proses ketika seseorang itu mulai merasa nyaman, betah, dan terintegrasi dengan lingkungan baru. Lingkungan budaya baru. Terus juga ada acculturation yang itu mempelajari dan mengadopsi praktik budaya baru seperti bahasa, kebiasaan, dan cara berinteraksi. Kalau untuk deculturation, yaitu ada mengurangi atau menyesuaikan sebagian kebiasaan budaya lama agar sesuai gitu dengan lingkungan baru. Ya. Nah, dalam akulturasi strategis, terdapat beberapa strategi yang dapat dipilih individu dalam menghadapi budaya baru. Yang pertama itu ada separation. Nah, pada strategi ini, seseorang tuh tetap mempertahankan budaya asalnya dan membatasi interaksinya dengan budaya lokal. Contoh adalah individu yang hanya bergaul atau komunitas dari negara asalnya yang jarang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, strategi kedua yaitu ada assimilation. Jadi dalam strategi ini, seseorang tuh mengadopsi budaya lokal secara penuh dan meninggalkan sebagian besar budaya asalnya. Tujuannya itu agar dapat menjadi bagian dari masyarakat setempat dan menyesuaikan diri semaksimal mungkin. Untuk strategi yang ketiga yaitu ada ini tuh dianggap sebagai bentuk adaptasi yang paling seimbang gitu, karena tetap mempertahankan identitas budaya asalnya, namun juga dia aktif gitu menerima dan berpartisipasi dalam budaya lokal. Demikian, individu itu dapat menjaga identitas dirinya sekaligus berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, dari kegiatan strategi tersebut, integrasi sering tuh dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif karena memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari kedua budaya tanpa harus mengubah identitas asalnya. Selanjutnya ke influence on acculturation process. Jadi di sini ada 5. Yang pertama itu culture knowledge. Nah, ini tuh membantu dalam memahami tentang norma, aturan, bahasa, dan harapan budaya lokal akan mempercepat adaptasi. Yang kedua itu ada culture distance. Jadi di sini itu semakin besar budaya asal dengan budaya tuan rumah, itu akan semakin sulit untuk kita proses dalam beradaptasi. Yang ketiga itu ada individual role. Jadi semakin sering seseorang berinteraksi dengan masyarakat lokal, semakin cepat juga proses akulturasi terjadi. Dan sebaliknya, kalau semakin lama, semakin jarang mereka nih berinteraksi dengan masyarakat lokal, semakin lama juga mereka dalam beradaptasi gitu. Terus yang keempat ada multicultural competence. Jadi kemampuan bekerja secara efektif lintas budaya dengan bersikap fleksibel gitu. Jadi terbuka terhadap keberagaman dan juga mampu dalam menghadapi kompleksitas. Selanjutnya ke intergroup attitudes. Nah, ini di sini ada stereotip atau prasangka atau juga pandangan positif antara kedua budaya yang dapat membantu kita atau menghambat akulturasi. Dah, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas managing repatriation. Jadi repatriasi ini adalah proses kembalinya ekspatriat ke negara asal setelah penugasan luar negerinya itu selesai. Dan tantangan utamanya itu ada reserve culture shock, yaitu kejutan budaya terbalik. Nah, itu tuh kesulitan dalam beradaptasi kembali dengan pekerjaan, lingkungan, dan kehidupan di negara asal. Jadi kayak dia nih udah terlalu lama di negara yang budayanya beda, jadi dia tuh agak sulit untuk beradaptasi lagi dengan pekerjaannya, dengan lingkungannya, dan juga kehidupannya di negara asal. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ini alienated returns. Jadi dia menolak nilai negara asal yang sulit menerapkan pengalaman luar negeri dan ingin kembali ke negara tempat mereka tinggal atau bekerja sebelumnya. Kalau di resocialized returns, dia itu berusaha berintegrasi kembali ke budaya asal. Jadi dia mengabaikan atau menolak pengalaman luar negeri. Terus juga ada proactive returns.
yaitu kembali dengan optimisme, ingin memanfaatkan pengalaman dan juga pembelajaran dari luar negeri. Boleh next selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas strategi untuk hidup dan bekerja di lingkungan global. Nah, bekerja di luar negeri ini kan nggak hanya membutuhkan kemampuan teknis ya, tapi juga kemampuan dalam beradaptasi dengan budaya, dengan dan juga situasi yang berbeda gitu. Jadi keberhasilan seseorang itu sangat dipengaruhi sama penyesuaian psikologisnya, yaitu dia tuh mampu nggak nih merasa nyaman secara pribadi, serta bisa nggak nih penyesuaian sosial kulturnya. Jadi dia tuh mampu nggak nih beradaptasi, berinteraksi secara efektif gitu dengan masyarakat lokal. Nah, di sini tuh ada 3 strategi. Yang pertama, strategi pertama itu memahami lingkungan baru sebelum keberangkatan. Jadi persiapan yang baik akan membantu proses transisi menjadi lebih mudah. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu mempelajari budaya dan lingkungan negara tujuan. Jadi kita mencari tahu nih budaya dan lingkungan di negara tujuan. Yaitu terus selanjutnya kita mencari kontak lokal untuk membangun jaringan dukungan. Jadi kita berinteraksi gitu, mencari komunitas agar kita bisa ngebangun jaringan dukungan sosial gitu. Terus juga bergabung dengan komunitas yang sesuai minat, serta mempelajari bahasa lokal. Dan selain itu, penting untuk menyediakan waktu khusus untuk beradaptasi sebelum mulai. Jadi bisa menjaga hubungan dengan keluarga dan teman di negara asal, serta memahami tujuan pribadi dari penugasan internasional tersebut. Nah, jadi dengan persiapan yang matang ini, seseorang tuh akan lebih siap gitu dalam menghadapi tantangan dan lebih cepat gitu menyesuaikan di lingkungan barunya. Strategi selanjutnya, strategi berikutnya itu terus mengembangkan kompetensi multikultural. Jadi kompetensi multikultural itu membantu seseorang dalam memahami dan bekerja secara efektif dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya tuh yang berbeda. Di mana kompetensi ini tuh dapat dikembangkan melalui peningkatan kesadaran diri yang lebih besar. Terus juga bisa mengembangin empati yang lebih besar, mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengintegrasikan dan mengubah informasi, mengembangkan fleksibilitas perilaku yang lebih besar, dan juga yang terakhir mengembangkan mindful yang lebih besar. Nah, di strategi yang ketiga yaitu membuat diri ini merasa nyaman gitu, seperti di rumah, di lingkungan baru. Di mana hal ini tuh dapat dilakukan dengan tetap kita menjadi diri sendiri sambil terus mengembangin keterampilan yang memang nantinya dibutuhkan. Terus juga seseorang juga perlu gitu menemukan tempat atau peran yang membuatnya tuh merasa diterima di lingkungan tersebut. Terus selain itu, penting juga nih kita aktif untuk mencari berbagai informasi untuk mempermudah proses integrasi kita. Jadi dalam proses ini tuh terdapat 2 pendekatan penting, yaitu inquiry sama advocacy. Jadi inquiry ini berarti dia aktif bertanya dan belajar dari lingkungan sekitar. Sedangkan kalau advocacy yaitu kemampuan menyampaikan dan mempertahankan pandangan secara tepat dan terbuka. Nah, jadi dengan menerapkan 3 strategi tadi, itu individu dapat beradaptasi lebih cepat, bekerja secara efektif, dan mencapai keberhasilan dalam lingkungan global. Dari seluruh strategi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan hidup bekerja di lingkungan global itu nggak hanya bergantung pada kemampuan profesional, tetapi juga pada kemampuan dalam memahami budaya, membangun hubungan, dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus global assignment Myanmar. Oke, pada kasus penugasan global assignment ini yang terjadi di Myanmar. Jadi untuk latar belakang kasusnya ini di Myanmar ini selama bertahun-tahun itu mengalami masalah politik dan ekonomi. Nah, kemudian pemerintah ini membatasi kebebasan masyarakat dan negara relatif tertutup dari dunia bisnis internasional. Kemudian namun sejak tahun 2012 ini, Myanmar itu mulai membuka diri terhadap dunia luar dan berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negaranya. Nah, salah satu sektor yang ingin dikembangkan oleh Myanmar ini adalah sektor pertanian. Nah, meskipun Myanmar ini memiliki lahan pertanian yang luas,
tapi hasil produksinya itu masih rendah dan juga kurang efisien. Nah, karena itu pemerintah itu berencana untuk mendatangkan tenaga ahli pertanian dari luar negeri, kemudian teknologi pertanian modern, dan juga mesin ataupun peralatan pertanian yang lebih canggih. Nah, untuk melihat peluang tersebut, perusahaan Wells Wakefield LLP ini tertarik untuk masuk ke pasar Myanmar dan menjual alat-alat pertanian mereka. Namun perusahaan itu belum ingin langsung berinvestasi besar, jadi mereka ini ingin terlebih dahulu untuk melakukan penelitian dan analisis pasar. Nah, kasus ini menceritakan seorang karyawan atau manajer dari perusahaan Wells Wakefield ini, sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini tuh sebuah perusahaan yang pembuat alat pertanian yang berasal dari Inggris. Jadi manajernya ini ditugaskan untuk bekerja atau tinggal di Yangon selama 3 tahun untuk meneliti lebih lanjut kondisi di Myanmar tersebut bersama pasangan dan 2 anaknya. Oke, next. Nah, untuk identifikasi masalah dan dampaknya dari kasus ini tuh boleh next. Yang pertama ada ketidakpastian politik dan juga ekonomi di Myanmar. Jadi setelah diteliti oleh manajer ini, Myanmar ini masih dalam tahap transisi, sehingga stabilitas di negara Myanmar ini belum sepenuhnya terjamin. Yang kedua itu ada potensi pasar yang belum pasti. Jadi belum diketahui nih apakah pasar Myanmar ini akan siap menerima produk alat pertanian dari Wells Wakefield ini. Yang ketiga, produktivitas sektor pertanian yang rendah. Nah, pertanian di Myanmar ini masih menggunakan alat atau metode yang belum modern dan juga pastinya belum efisien. Jadi masih pakai yang tradisional pada tahun tersebut. Kemudian perbedaan budaya dan lingkungan kerja. Masalah yang dihadapi manajer ini udah pasti beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan barunya. Terus yang kedua itu tantangan keluarga dalam penugasan internasional, karena si karyawan ini atau manajer ini ditugaskan oleh Wells Wakefield ini untuk membawa pasangan dan anak-anaknya juga, karena ini masuknya ke long term assignment ini. Pasangan dan anak-anaknya juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di Myanmar tersebut atau Yangon. Next. Nah, dampaknya yang dihadapi dari manajer ini, yang pertama ada resiko investasi yang tinggi. Jadi karena di Myanmar pada saat itu perubahan kondisi politiknya dan ekonominya itu sangat dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis si Wells Wakefield ini. Yang kedua, kemungkinan kegagalan ekspansi pasar. Nah, jika permintaan dari Myanmar itu rendah, maka perusahaan itu pastinya akan mendapatkan kerugian dari penugasan tersebut, dari bisnis internasional tersebut. Yang ketiga itu biaya tambahan untuk edukasi dan pengembangan pasar. Karena di Myanmar ini masih menggunakan metode dalam sektor pertanian itu masih menggunakan metode yang belum modern ataupun efisien, jadi perusahaan itu harus memperkenalkan teknologi pertanian yang ditawarkan oleh perusahaan itu kepada calon pelanggannya. Nah, ini pasti membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian hambatan komunikasi dan adaptasi budaya. Karena adanya perbedaan budaya dan juga bahasa, ini pasti akan menghambat penugasan tersebut, sehingga itu dapat mengurangi efektivitas kerja si manajer tersebut. Yang terakhir itu ada stres bagi manajer dan keluarganya. Ini udah pasti karena akan mengalami culture shock ya bagi manajer dan juga keluarganya. Mungkin akan lebih sulit untuk beradaptasi dan bisa mempengaruhi kinerja dan keberhasilan dari penugasan tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep materi dari kasus. Yang pertama, kita akan membahas dari materi long-term global assignment. Jadi, konsep yang paling jelas terlihat dari kasus ini tuh adalah si long-term assignment. Dimana karena perusahaan itu tuh dia tuh mengirim seorang manajer ke Yangon selama 3 tahun untuk memimpin studi kelayakan dan mengevaluasi adanya peluang bisnis. Yang dimana dalam chapter 11 itu dijelaskan bahwa penugasan jangka panjang biasanya itu melibatkan relokasi karyawan beserta keluarganya ke negara tujuan. Hal ini sesuai dengan kasus karena manajer akan berpindah bersama pasangan dan kedua anaknya ke Myanmar, yang dimana penugasan ini tuh bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam mengenai kondisi ekonomi, politik, dan juga sosial sebelum perusahaan itu membuat keputusan investasi jangka panjang. Nah, keterkaitan dengan kasus itu tuh ada 3. Yang pertama, tadi durasi penugasan itu 3 tahun. Yang kedua, relokasi keluarga ke negara tujuan. Lalu yang ketiga, tujuan strategisnya itu adalah untuk pengembangan bisnis internasional. Lalu, untuk materi kedua ada family consideration, yang dimana kasus ini itu tuh sangat berkaitan dengan konsep family consideration karena keputusan untuk penerimaan penugasan mereka tuh benar-benar memikirkan keluarganya gitu loh. Jadi mereka tuh sangat fokus dari adanya keputusan ini tuh dampaknya itu ada ke keluarganya, yang dimana di sini dibilang kalau pasangannya itu harus meninggalkan lingkungan sosial dan mungkin juga pekerjaan di Inggris, yang dimana anak-anaknya pun juga harus beradaptasi dengan sistem pendidikan, budaya, bahasa, dan lingkungan baru di Myanmar. Selain itu, seluruh keluarga akan menghadapi perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana tantangan yang mungkin muncul itu tuh adalah dual career challenge bagi pasangan, anak mengalami culture shock, kehilangan dukungan keluarga dan teman, lalu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, solusi yang ditawarkan di chapter 11 ini itu adalah yang pertama, memberikan dukungan relokasi keluarga, menyediakan informasi di sekolah dan fasilitas keluarga, melakukan kunjungan awal sebelum keberangkatan. Selanjutnya itu ada dari career consideration. Jadi, penugasan ini sebenarnya itu juga berkaitan dengan career consideration karena dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan karir manajer, di mana dengan memimpin proyek internasional di negara berkembang yang sedang membuka diri terhadap investasi asing, manajer itu memperoleh pengalaman global, kemampuan kepemimpinan lintas budaya, dan pemahaman pasar internasional. Namun, terdapat resiko bahwa selama 3 tahun berada jauh dari kantor pusat, manajer itu juga dapat kehilangan koneksi dengan jaringan profesional di Inggris. Nah, di sini manfaatnya itu ada pengembangan keterampilan internasional, pengalaman kepemimpinan global, dan peningkatan nilai karir, tapi resikonya itu kehilangan visibilitas di kantor pusat, berkurangnya jaringan profesional domestik. Lalu, yang terakhir itu ada psychological adjustment and juga culture shock. Jadi, Myanmar itu kan memiliki kondisi sosial, ekonomi, politik yang sangat berbeda dibandingkan Inggris ya teman-teman. Oleh karena itu, manajer dan juga keluarganya kemungkinan besar itu akan mengalami psychological adjustment and juga culture shock, di mana mereka tuh harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda, infrastruktur yang mungkin belum berkembang, bahasa yang berbeda, cara kerja, dan budaya bisnis yang berbeda. Yang dimana menurut chapter 11, culture shock itu tuh bukan suatu penyakit, sehingga nggak perlu untuk dihindari, tapi harus dikelola dengan baik supaya proses adaptasinya pun juga maksimal. Lalu, ada stage of psychological adaptation. Jadi, selama penugasan, manajer dan keluarganya itu kemungkinan akan melalui 4 tahap adaptasi budaya. Seperti yang tadi udah aku jelasin. Yang pertama itu ada honeymoon, yang dimana pada awal kedatangan mereka mungkin merasa antusias karena memperoleh pengalaman baru dan tinggal di negara yang sedang mengalami perubahan besar. Yang kedua, ada disillusionment, yang dimana setelah beberapa waktu mereka mungkin mulai merasakan kesulitan seperti perbedaan budaya, makanan, bahasa, fasilitas publik, atau birokrasi. Yang ketiga ada initial adaptation,
yang dimana secara bertahap mereka itu tuh mulai memahami lingkungan dan mulai menemukan cara untuk menjalani hidup sehari-hari dan mulai melakukan proses adaptasi dengan baik dan menerima adanya perbedaan. Lalu yang terakhir itu ada adaptation and biculturalism, yang dimana di sini akhirnya mereka tuh dapat bekerja dan hidup dengan lebih nyaman serta efektif dalam lingkungan Myanmar. Lalu ada coping with culture shock, yang dimana konsep ini tuh sangat relevan untuk membantu keberhasilan penugasan, yang dimana sebelum keberangkatan perusahaan itu sebaiknya memberikan pelatihan budaya Myanmar, memberikan informasi mengenai kondisi politik dan sosial Myanmar, menawarkan pelatihan berbahasa dasar, mengadakan kunjungan pendahuluan, serta menyediakan dukungan bagi pasangan dan juga anak-anak, yang dimana langkah-langkah tersebut dapat mengurangi resiko kegagalan penugasan akibat kesulitan adaptasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bill, sorry, mikrofon. Itu solusi yang bisa dilakukan. Oke, jadi slide ini dijelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan agar tim global yang anggotanya itu berasal dari berbagai negara dapat bekerja lebih efektif. Yang pertama ini ada menetapkan tujuan dan peran yang jelas. Jadi setiap anggota tim juga harus memahami tujuan dan proyek dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan begitu, semua orang tuh akan memiliki arah yang sama dan tidak terjadi kebingungan dalam bekerja. Yang kedua, ada menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai. Karena anggota tim berada di lokasi yang berbeda, diperlukan teknologi seperti video conference, platform manajemen proyek, dan juga dokumen bersama agar komunikasi itu berjalan lancar dan pekerjaan lebih terkoordinasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada meningkatkan pertukaran informasi, tugas, sosial, dan kontekstual. Nah, selain membahas pekerjaan, anggota tim juga perlu nih berbagi informasi mengenai kondisi kerjanya, budaya lokalnya, dan juga cara kerjanya masing-masing. Di mana langkah ini tuh akan dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu anggota lain untuk memahami konteks rekan kerja mereka. Itu yang D, membangun kepercayaan antar anggota tim. Jadi IBM tuh perlu terus membangun competence-based trust, incentive-based trust, dan juga benevolence-based trust. Nah, melalui komunikasi yang terbuka, yang transparansi informasinya, serta komitmen terhadap tujuan bersama. Sehingga kepercayaannya akan meningkatkan kerjasama dan mempercepat penyelesaian masalah. Kelima, yaitu ada mengembangkan kegiatan team building global. Jadi, meskipun tim bekerja secara virtual, perusahaan itu dapat mengadakan pertemuan daring rutin untuk sesi diskusi informal maupun juga pertemuan tatap muka berkala apabila itu memungkinkan. Nah, di mana kegiatan ini tuh ngebantu untuk memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan kohesi tim. Yang keenam, yaitu ada memanfaatkan keberagaman sebagai sumber inovasi. Nah, perbedaan budaya, pengalaman, dan juga keahlian dalam tim sebaiknya itu nggak dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber ide dan kreativitas. Jadi, dengan menerapkan strategi mapping, bridging, dan integrating, IBM dapat memaksimalkan potensi tim global untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan juga kompetitif. Yang terakhir ada memperkuat peran kepemimpinan global. Jadi, di mana pemimpin tim itu juga harus mampu dalam mengkoordinasikan anggotanya yang dari berbagai negara untuk agar menjaga komunikasi itu tetap berjalan lancar, menyelesaikan
konflik dengan cepat dan memastikan seluruh anggota tuh tetap fokus pada tujuannya bersama. Nah, kepemimpinan yang efektif nantinya akan menjadi faktor utama keberhasilan tim global seperti yang ditunjukkan dalam kasus IBM Cloud Labs. Jadi, keberhasilan tim global tuh nggak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada komunikasi yang baik, kepercayaan antara anggota, pemanfaatan teknologi, serta kepemimpinan yang efektif. Oke, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari kasus ini. Pertanyaan pertama, jadi sebelum berangkat ke Myanmar, informasi apa yang paling penting untuk dipahami agar penugasan ini tuh berhasil? Nah, pertanyaan apa yang harus dijawab terlebih dahulu? Sebelum berangkat ke Myanmar ini, kita harus mencari informasi yang paling penting dan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu ada informasi tentang lingkungan bisnis dan ekonomi Myanmar. Jadi sebelum berangkat, manajer itu perlu paham kondisi sektor di Myanmarnya, tingkat permintaan alat pertanian modern, kondisi infrastruktur, kemampuan finansial petani, dan juga serta keberadaan dari pesaingnya. Yang kedua itu ada informasi tentang kondisi politik dan regulasinya. Jadi manajer juga harus mengetahui nih tingkat stabilitas politik di Myanmar, kemudian kebijakan pemerintah terhadap investasi asing, sistem perizinan, perpajakannya, serta berbagai regulasi yang dapat mempengaruhi operasional penugasan perusahaan tersebut. Nah, informasi ini tuh penting karena adanya ketidakpastian politik dan hukum itu merupakan salah satu resiko utama dalam penugasan global tersebut. Yang ketiga itu ada informasi tentang budaya dan masyarakat lokalnya. Nah, untuk mendukung keberhasilan perusahaan keberhasilan penugasan tersebut, jadi manajer Wells Wakefield ini tuh perlu paham budaya kerjanya yang ada di Myanmar, kemudian nilai sosial kehidupannya, lalu gaya komunikasinya dan kebiasaan cara berbisnis masyarakat di Myanmar. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal itu sangat dapat mengurangi culture shock dan juga membantu ekspatriat penugasan ini untuk membangun hubungan kerja yang lebih efektif. Next. Lalu yang keempat itu ada informasi mengenai kehidupan keluarganya. Nah, karena di kasus ini penugasan itu berlangsung selama 3 tahun dan juga melibatkan keluarga, yaitu pasangan dan 2 anaknya, maka penting untuk mengetahui kualitas pendidikan di Myanmar, kemudian fasilitas kesehatannya, keamanan lingkungan di lokal di Myanmarnya, kemudian kondisi yang ada di perumahan yang ada di Myanmar, kemudian peluang aktivitas bagi pasangan si manajer ini. Karena kegagalan penugasan internasional itu seringkali disebabkan oleh adanya kesulitan adaptasi keluarga. Jadi bukan hanya karena ketidakmampuan dalam bekerjanya saja. Yang terakhir itu ada informasi mengenai dukungan perusahaan. Nah, sebelum berangkat penugasan, manajer itu perlu paham bentuk dukungan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya itu kayak kompensasi, tunjangan, pelatihan budaya, bantuan relokasi, serta rencana karir setelah penugasan tersebut berakhir. Karena dukungan organisasi yang memadai ini dapat meningkatkan keberhasilan ekspatriat dalam menjalankan tugas internasionalnya dan juga untuk mempersiapkan proses repatriasi setelah penugasan itu dengan lebih baik. Lanjut. Next.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana cara memperoleh, masih yang nomor 2. Nah, bagaimana cara memperoleh jawaban yang akurat dan bermanfaat sebelum keberangkatan penugasan? Yang pertama itu ada pelatihan pra keberangkatan. Jadi, pelatihan ini tuh membantu manajer untuk paham budaya di Myanmar, kemudian etika bisnisnya, bahasa yang digunakan, dan tantangan hidup di Myanmar, sehingga dengan pelatihan ini dapat mengurangi culture shock dan juga dapat mempercepat proses adaptasinya. Yang kedua itu ada konsultasi dengan mantan ekspatriat. Konsultasi dengan mantan ekspatriat ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kehidupan sehari-hari yang ada di Myanmar, kehidupan sehari-hari yang ada di negara tujuan, tantangan pekerjaan, budaya lokalnya, dan juga lingkungan keluarga di Myanmar, sehingga informasi yang diperoleh oleh manajer ini lebih praktis dan relevan. Yang ketiga itu ada riset pasar dan studi industri. Dengan adanya riset pasar, itu bantu manajer itu buat paham kondisi ekonomi di Myanmar, sektor pertaniannya, kebijakan pemerintahnya, serta potensi pasar alat pertanian, sehingga perusahaan itu dapat menilai peluang dan resiko investasi yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas ketiga dan jawabannya. Jadi pertanyaannya, what are the principal challenges you will face in moving to Myanmar? Explain. Jadi tantangan utama yang akan saya hadapi adalah proses adaptasi budaya atau culture shock, karena Myanmar memiliki kondisi budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan Inggris. Sebagai ekspatriat, saya harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, gaya komunikasi, cara berbisnis, serta lingkungan kerja yang baru. Yang dimana perbedaan tersebut dapat menimbulkan stres, kebingungan, dan ketidakpastian, terutama pada tahap awal penugasan. Selain itu, terdapat tantangan terkait family consideration, yang dimana keluarga saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, sekolah baru, serta kehilangan jaringan sosial yang mereka miliki di Inggris atau negara asal. Yang dimana anak-anak mungkin akan mengalami culture shock, sementara pasangan saya mungkin menghadapi kesulitan karena harus meninggalkan rutinitas dan juga lingkungan yang sudah familiar. Nah, tantangan lainnya itu adalah memahami kondisi politik dan juga ekonomi di Myanmar yang sedang mengalami masa transisi, yang dimana adanya ketidakpastian mengenai stabilitas politik, regulasi bisnis, serta perkembangan ekonomi dapat mempersulit proses pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang bagi perusahaan. Lalu kita akan bahas soal keempat, yaitu after you arrive in Yangon, what will you do to continue to acculturate yourself, both psychologically and socioculturally, to your new environment? What will you do for your family? Jadi, untuk mencapai psychological adjustment, saya akan berusaha menerima bahwa culture shock itu tuh adalah bagian normal dari proses adaptasi, yang dimana saya akan membangun rutinitas harian yang stabil, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mengelola ekspektasi agar tidak membandingkan semua hal dengan kondisi di Inggris, di mana saya juga akan tetap menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat menghadapi tekanan selama masa penyesuaian. Dan untuk mencapai social cultural adjustment, saya akan aktif mempelajari budaya Myanmar, berinteraksi dengan masyarakat lokal, memahami norma sosial dan etika bisnis setempat, serta mempelajari bahasa Myanmar dasar untuk mempermudah komunikasi sehari-hari. Saya juga akan membangun hubungan dengan rekan kerja lokal, komunitas bisnis, dan ekspatriat yang telah lebih dahulu tinggal di Myanmar. Bagi keluarga saya akan membantu mereka beradaptasi dengan memperkenalkan lingkungan sekitar, dengan mencari sekolah yang sesuai bagi anak-anak, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas lokal. Saya juga akan memastikan adanya komunikasi yang terbuka dalam keluarga, jadi setiap anggota keluarga dapat berbagi pengalaman dan kesulitan yang mereka hadapi selama proses adaptasi. Terakhir, nomor 5, also after you arrive, what will you do to better understand the local cultural, political, and economic environments to determine whether or not there is a long-term market potential for your company in Myanmar.
Jadi, untuk memahami lingkungan budaya, saya akan melakukan observasi langsung terhadap masyarakat lokal, mempelajari kebiasaan bisnisnya, serta berdiskusi dengan karyawan lokal, petani, pemimpin komunitas, dan pelaku usaha yang memahami kondisi Myanmar. Ya, memahami budaya sangat penting karena dapat mempengaruhi cara pemasaran, negosiasi, dan hubungan bisnis. Yang dimana untuk memahami lingkungan politik, saya akan memantau kebijakan pemerintah terkait investasi asing, sektor pertanian, perdagangan internasional, serta stabilitas politik negara. Saya juga akan menjalani komunitas dengan lembaga pemerintah, konsultan lokal, dan organisasi internasional yang memiliki informasi mengenai arah reformasi Myanmar itu tuh mau kemana gitu. Lalu yang ketiga, untuk memahami lingkungan ekonomi, saya akan melakukan analisis pasar terhadap sektor pertanian Myanmar, termasuk tingkat produktivitas pertanian, kebutuhan petani terhadap teknologi dan peralatan modern, daya beli pelanggan potensial, infrastruktur distribusi, serta tingkat persaingan di pasar. Di mana saya juga akan mengumpulkan data mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan potensi ekspor pertanian. Nah, melalui kombinasi pemahaman budaya, politik, dan ekonomi tersebut, saya dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat kepada Wells Wakefield mengenai apakah Myanmar memiliki potensi pasar jangka panjang yang cukup kuat untuk mendukung pembentukan jaringan penjualan dan distribusi permanen. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu finally what might you do during your assignment to reduce the potential repatriation problem following its completion. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi expatriate yaitu setelah menyelesaikan penugasan internasionalnya yaitu adalah kesulitan beradaptasi kembali dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara asalnya. Itu bisa dinamakan reserve culture shock. Nah, untuk mengurangi masalah tersebut, selama menjalankan penugasan di Myanmar, saya tuh akan tetap menjaga hubungan yang erat dengan kantor pusat di Inggris. Jadi saya bisa melakukan dengan cara secara rutin mengikuti perkembangan perusahaan, menghadiri pertemuan virtual, serta menjaga komunikasi dengan atasan dan juga rekan kerja agar tidak kehilangan koneksi profesional gitu selama berada di luar negeri. Nah, selain itu, juga saya akan mendokumentasikan seluruh pengalaman, pengetahuan, dan juga keterampilan yang selama ini saya peroleh di penugasan. Jadi, informasi mengenai pasar Myanmar, strategi bisnis, hubungan dengan pemerintah, dan juga pengalaman bekerja dalam lingkungan internasional, itu akan menjadi aset yang berharga yang dapat dimanfaatkan perusahaan setelah saya akan kembali. Nah, dengan demikian, perusahaan itu dapat melihat kontribusi yang saya berikan dan juga lebih mudah menempatkan saya nih pada posisi yang sesuai setelah penugasan itu akan berakhir. Nah, di sini saya juga akan berdiskusi secara berkala dengan Departemen Sumber Daya Manusia mengenai rencana karir jangka panjang. Nah, di mana perusahaan juga perlu memberikan nih gambaran yang jelas mengenai posisi atau tanggung jawab yang nantinya akan saya emban setelah kembali ke Inggris atau negara asalnya. Nah, perencanaan ini itu penting untuk menghindari ketidakpastian karir yang sering menjadi penyebab kegagalan repatriasi. Nah, kalau dari sisi keluarga, saya juga akan membantu pasangan dan anak-anak agar tetap menjaga hubungan dengan keluarga, teman, dan juga lingkungan di negara asal. Nah, kami akan mengunjungi Inggris jika memungkinkan atau juga tetap aktif berkomunikasi melalui teknologi digital. Nah, jadi dengan cara ini, proses kembali ke kehidupan normal setelah penugasan nantinya berakhir, itu akan menjadi lebih mudah bagi seluruh anggota keluarga. Next slide. Oke, selanjutnya itu pertanyaannya itu optional research question. In preparation for your move, explore the available housing option and living condition in Yangon, and prepare a brief proposal for your boss outlining what you believe be reasonable monthly living expense there. Nah, sebelum pindah ke Yangon, mungkin saya akan melakukan riset mengenai kondisi kehidupan, pilihan tempat tinggal, fasilitas kesehatan, sekolah internasional, serta tingkat keamanan bagi keluarga ekspatriat. Nah, jadi informasi ini tuh penting karena penugasan tuh akan berlangsung selama 3 tahun dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, saya akan memiliki rumah atau apartemen yang berada di lingkungan yang aman, memiliki akses transportasi yang baik, serta juga dekat dengan sekolah atau fasilitas kesehatan. Jadi, lokasi tempat tinggal itu sangat berperan penting juga.
Nah, dimana kalau tempat tinggal nyaman, itu akan membantu keluarga dalam beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan baru. Nah, selanjutnya, dari sisi biaya hidup, mungkin Yangon ingin memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan kota-kota besar di Eropa. Namun, kebutuhan khusus ekspatriat itu seperti perumahan berkualitas, pendidikan internasional, dan juga layanan kesehatan tetap memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi di sini yaitu saya memperkirakan total biaya hidup bulanan untuk keluarga ekspatriat dengan 2 anak berada pada kisaran USD 4.000 sampai 8.000 per bulan. Nah, tergantung lokasi dari tempat tinggal dan juga fasilitas yang kita pilih. Nah, estimasi tersebut itu udah mencakup biaya perumahan, kebutuhan sehari-hari, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut, saya tuh akan mengusulkan agar perusahaan ini menyediakan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan anak, asuransi kesehatan internasional, dan juga biaya lokasi. Nah, dukungan ini tuh sangat penting agar keluarga tuh dapat hidup dengan nyaman dan saya dapat fokus juga menjalankan tugas untuk menilai peluang pasar jangka panjang bagi perusahaan di Myanmar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.